foto seorang yang menangkap kuli bangunan yang berjenggot itulah salah satu ini. Tapi dia akan takut ya, akan takut bilang kalau saya fitnah ini nanti. Ya tidak, itulah salah satu kuncinya. Ya demi Allah, itu salah satu kuncinya. Semoga doa saya seorang itu bapaknya orang Eki ya ini dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini terbongkar semua ya. Disuap karena uang semua. Mudah-mudahan ini terbongkar melalui orang yang menangkap Peggy Setiawan seorang kuli bangunan itu. Doa kita bersama mudah-mudahan terbongkar bandar itu ya. Satu persatu tentang kasus Vina ini ya semoga ini didengar oleh presiden kita dan Kapolri kita. Jadi pertama kasus yang namanya Antam pada tahun 2010 lalu ya masih dalam pengawasan. Kedua, seorang Ibtu Rudiana pada waktu itu sedang menangani bubuk yang melalui kapal ya. Kalau dulu zamannya SBY itu kan saya bilang ada seorang bandar yang namanya Corby lolos dari Indonesia ini karena suap uang. Itu pertama, kalian masih ingat kasus Corby? Masih. Itu melibatkan yang namanya anak seorang penguasa yang tatonya dihilangkan, sekarang ini jadi ketua PAN juga kan. Cek ya, ketua PAN sekarang siapa? Kedua, seorang itu ya Rudiana, bapaknya Eki, 2010, 11, 12, 3 sampai 16 itu sedang mengurusi, merinding bulu kudus saya, sedang menangani kasus yang namanya bubuk melalui kapal besar diketahui oleh anaknya Eki. Ini harus benar-benar sampai ke telinganya Bapak Presiden. Usut Kapolri pada tahun 2010 sampai 2016 lalu itu dipanggil kembali, seharusnya dia mengetahui itu. Seorang orang tua Eki ini posisinya terjepit. Bandar itu sasarannya adalah Eki. Atas suruhan bandarlah anak-anak geng itu menghabisi yang namanya Eki. Ya tidak ada unsur soal-soal Linda atau yang namanya Pina, dendam dan sebagainya. Tidak. Intinya, kuncinya saya mencurigai bulu kudus saya. Ini saksi merinding ya. Ini jam berapa ini? Jam 5.47 menit. Tanggal 1 ya hari ini ya. Apa tanggal 31? Nah, saya ungkap hari ini saya mencurigai seseorang caleg PKS yang belum lama ini menangkap Peggy Setiawan yang pakai jenggot itu. Itulah salah satu, kalau mau tahu kalian seluruh rakyat Indonesia, kunci utamanya. Saya kan udah bilang, bongkar itu semua. Ya, bandar itu sangat dekat dengan orang yang menangkap Peggy Setiawan, seorang yang namanya buruh bangunan itu ya, kuli bangunan. Itulah orangnya. Saya tidak bohong ya, saya tidak bohong. Saya berani taruh. Itulah orang, salah satu kuncinya. Salah satu kuncinya itu ya. Saya mencurigai yang namanya caleg PKS itu mantan caleg PKS ya. Saya bukan fitnah. Tapi salah satu orang itu adalah menyuruh yang namanya anak geng-geng motor ini, termasuk yang namanya Peggy lah, Aldo lah, orang yang memukul yang namanya Eki itu adalah Aldo, suruhan si bandar. Oke, suruhan si bandar. Si bandar sangat dekat sama orang yang belum lama ini ketangkap di supermarket sedang membeli celana yang berjenggot. Kalian perhatikan, saya memperhatikan itu ya. Setiap ada postingan di media sosial ini,
selalu ada orang itu di depan pakai kamera. Orang yang berjenggot itu. Itulah salah satu orang kuncinya. Saya bukan fitnah. Ya, saya bukan fitnah itu ya. Salah satu kuncinya adalah orang yang berjenggot itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam waras. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel YouTube Freddy Kako. Ya, melanjutkan apa yang dibicarakan oleh Mbak Widya ya, bahwa peristiwa Vina Cirebon lagi-lagi sebenarnya ada dalang ya, ada otak sesungguhnya yang sampai saat ini belum diketahui oleh polisi. Berdasarkan informasi yang disampaikan tadi bahwa pelaku yang membunuh Eki dan juga Vina ini itu namanya si Aldo. Aldo ini katanya nama samaran ya teman-teman. Kita tidak tahu nama aslinya siapa. Tapi pernyataan dari Mbak Widya ini sekaligus membantah ya, di mana Kapolda pernah mengeluarkan statementnya bahwa DPO yang dihilangkan itu adalah akibat dari kesaksian palsu yang diberikan oleh para pelaku yang sudah ditangkap. Artinya yang disampaikan oleh Bapak Kapolda ketika itu tidak benar ya, bahwa yang sebenarnya masih ada DPO yang sesungguhnya, yaitu si Aldo. Si Aldo ini yang harus dicari oleh kepolisian. Tapi saya tidak yakin kalau kepolisian itu bisa menyelesaikan persoalan ini. Karena sesungguhnya peristiwa Vina Cirebon bukan semata-mata karena dendam antara si Linda kepada si Vina atau yang orang katakan cinta segitiga. Tetapi peristiwa itu sesungguhnya lebih kepada bapaknya Eki yang merupakan seorang anggota kepolisian yang lagi atau sementara menangani kasus narkoba yang mereka tangkap di pelabuhan melalui kapal besar. Artinya peristiwa ini karena ada narkoba itu. Pertanyaannya sekarang, apakah Presiden Jokowi mampu menyelesaikan persoalan ini, menuntut kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini untuk bisa menekan Polda Jawa Barat untuk menyelesaikan persoalan ini. Jangan main-main. Masa peristiwa seperti ini harus yang menjadi korbannya itu kuli bangunan? Kebakaran kejaksaan di Jakarta waktu itu juga sama. Yang mereka salahkan apa? Puntung rokok dari para pekerja bangunan. Selalu saja dari kuli bangunan yang disalahkan oleh mereka. Mari, Polri jangan tuli, kejaksaan jangan tuli, tolong orang itu diinterogasi. Dialah tahu kunci yang namanya seorang bandar yang membayar anak-anak itu. Termasuk yang namanya salah satu Aldo pada malam hari itu. Ya. Itu kejadiannya bukan di jembatan itu ya, tapi di tempat lain. Diseretnya baru ke sana. Yaitu sebenarnya dilakukan di tempat lain. Itulah pelakunya adalah Aldo. Ya, pelaku utamanya bernama Aldo. Kita nama samaran Aldo ini kita nggak tahu. Ya, nama samarannya Aldo itu ya. Jadi polisi singkat kata saja, semoga ini omongan saya ini sampai ke telinganya Bapak Presiden. Hukum ini tolong jangan dikorbankan kuli bangunan, jangan dikorbankan orang yang di penjara-penjara itu. Betul mereka itu dibayar, salah satunya yang bertahi lalat itu. Salah satu yang bertahi lalat itu saya tahu. Dia betul mengenal betul ya uang itu karena dia menerimanya. Ya, saya udah bilang ini semuanya karena uang. Uang itu menerimanya dari orang yang berjenggot itu.
ya, yang berlagak menjadi penangkap Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan kemarin. Itulah tolong buat Kapolri, ya kepolisian, tolong itulah orang salah satunya harus mengusut ini. Jangan dibungkam pakai uang. Dia ya, itu yang menangkap Peggy Setiawan. Orang ini, nih coba saya nanti ya, saya screenshot ini yang namanya fotonya ya. Coba bisa kita tempelkan enggak di sini ya. Nah, itulah salah satu orangnya, kunci utamanya agar hukum ini bisa tertegak luas. Ya, jangan memfitnah yang lainnya. Geng-geng motor itu sebagai Peggy Setiawan dan anak-anak dari mantan siapa namanya itu Bupati itu ya. Betul, mereka tidak memukul. Ya, mereka tidak memukul. Tapi mereka ini dibayar seorang bandar bubuk itu melalui kapal yang ditangani oleh orang tuanya Eki, yaitu Ibtu Rudiana. Ya, saya menolong-tolong ya, selamatkan yang namanya Bapak Ibtu, seorang orang tua Eki ya. Ini dalam pengawasan seorang jenderal berpangkat, karena backingan bandar itu orang berpangkat tinggi di kepolisian negara kita ini. Ya, itulah bobroknya hukum di Indonesia. Ya, jadi untuk bapaknya Eki ya, yaitu Bapak Ibtu Rudiana, saya mohon ya, ini kasus anaknya betul dia udah menutup, tapi kasus yang diketahui oleh Bapak mohonlah dibuka mulut. Salah satu kuncinya orang yang dari mantan caleg PKS ya, kalau nggak salah itu pokoknya dari PKS itu asal mulanya. Orang yang berjenggot itu yang menangkap Peggy Setiawan itu tolong diinterogasi, tahanlah sampai sekarang ini agar terkuat. Semuanya akan terkuat apabila kepolisian berani, punya mental, Kejaksaan Agung bisa menginterogasi yang namanya orang tersebut itu ya. Saya bukan dukun, bukan siapa ya, saya orang biasa, tapi Allah lah yang mengasih tahu itu ya. Salah satu jalan semua ini Allah yang menurunkan itu ya, kemampuan seorang manusia. Ini hari Sabtu tanggal berapa ini? Tanggal 31 apa udah 1 Mei ini ya. Pokoknya tadi jam 5 setelah sholat subuh ya, jam 5:54 ini ya, saat ini saya terakhir bicara. Patut kita memberikan apresiasi kepada Ibu Widya yang berani membongkar misteri di balik kasusnya Vina ini. Butuh sebuah keberanian yang sangat besar ya, mengungkapkan sebuah kasus yang dimana di belakang itu punya backingan yang pangkatnya sangat tinggi. Saya yakin bahwa sekarang bapaknya si Eki ini dalam tekanan, karena dia pasti mengetahui betul tentang peristiwa ini. Dia ketika mencoba untuk bekerja sesuai dengan SOP, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dia, tetapi itu tidak diinginkan oleh bandar-bandar narkoba ya, sehingga anaknya sekalipun menjadi korban dari kebiadaban oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terus dukung channel ini, kita akan membongkar fakta-fakta terkait dengan peristiwa Vina Cirebon. Terima kasih, salam waras.